Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala habibihi wa khalilihi wa rasulih Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Falah, alhamdulillah kita masih Allah berikan kenikmatan terbesar, yaitu iman dan Islam, juga diiringi sehatan wa afiyah, sehingga kita mampu untuk bersama-sama talabul ilm, mengadakan majelis ilmu dengan harapan mencari ridha Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memberikan kita manfaat di dunia hingga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, kami pernah menyampaikan tentang salatul jamaah, perkara salat jamaah, yang mana ini menjadi tugas wajib juga bagi kami selaku petugas imam, agar salat jamaah yang dilakukan khususnya Masjid Jami' Al-Falah atau warganya bisa sempurna dalam menjalankan salat jamaah di masjid ini atau di tempat lain. Syukur-syukur kita menyampaikan ilmu yang kita pahami, namun harus kita pastikan kita memahami. Jangan sampai kita menyampaikan yang belum kita sempurna untuk paham. Para jamaah sekalian, salat jamaah pahalanya sangat besar, sehingga ini adalah salah satu amal yang mana menjadi tolak ukur ketika di hari kiamat, di saat-saat mizan atau timbangan, ketika manusia di padang mahsyar ditimbang, sangat menentukan apakah amal baiknya lebih besar atau amal buruknya lebih besar. Maka kalau amal buruknya lebih besar, lebih berat, dia akan masuk atau mampir ke dalam neraka Jahannam. Namun kalau amal baiknya lebih besar, insya Allah dia akan masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus pahami salat jamaah bukan hanya sekedar sah, tapi juga mendapatkan pahala jamaah. Apalagi sampai tidak sah, rugi. Kemudian nanti setelah kita sudah sah secara fikih,
tidak menjamin salat itu diterima. Ada namanya ilmu akhlak, bagaimana hatinya harus sejalan dengan yang dia lakukan. Ketika dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah dalam salat, maka hendaknya hatinya juga Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hatinya tidak di handphone atau di pasar atau di urusan-urusannya atau di anak yang baru lahir misalnya. Semoga anak-anak kita sehat semua, amin. Maka kita harus perhatikan hal ini agar khususnya yang terlibat dalam kepengurusan masjid ini, agar jamaah bisa sempurna dalam menjalankan salat jamaah. Terlebih kalau jamaah itu sampai membludak. Biasanya di salat-salat hari raya, salat-salat besar, itu yang akan kita insya Allah pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Syurutu sihhatil jamaah. Kita telah membaca sebelumnya syarat sah berjamaah, tinggal kita syarahkan. Karena pertemuan sebelumnya sangat panjang bacaannya sehingga syarah atau penjelasannya kurang kami sempurnakan, dan pertanyaan yang ada pun dijawab dengan sangat singkat. Mudah-mudahan kali ini kita maksimalkan dan kami sampaikan bebas untuk menyampaikan apapun jamaah jika ada iskal atau permasalahan dalam sholat khususnya. Insyaallah jika kami ketahui akan disampaikan, namun jika tidak akan menjadi masukan agar kita semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil jamaah. Syarat sah berjamaah ada 3 fase. Yang pertama fase salat jamaah itu sendiri, yang kedua kalau jamaahnya di dalam masjid, yang ketiga kalau jamaahnya di luar masjid. Dari awal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alla yataqaddamal ma'mum 'alal imamihi fil mauqif. Ini sudah kita baca bahwa makmum tidak berpijak lebih depan dari imamnya. Makmum tidak berdiri lebih depan dari imamnya. Masya Allah, ini anak-anak sekarang sepi. Saya mau jadiin contoh, nggak ada ini. Cuman ada Adit, Masya Allah ntar Adit. Jadi tidak boleh lebih depan makmum ini dari imamnya, kecuali di dalam Ka'bah. Ada salat dinyatakan sah di dalam Ka'bah, meskipun saya nggak tahu ada atau enggak yang pernah, namun fikih membahas sah salat di dalam Ka'bah dan imam dengan makmum boleh berhadap-hadapan. Hanya yang dilarang makmum membelakangi imamnya. Itu kalau di dalam Ka'bah. Adapun di luar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, kami sering mendengar orang salat di Mekah atau di Masjidil Haram itu bingung nyari imamnya di mana, karena kan dia ngelilingin, sehingga dia nyari-nyari di mana imam saya, di mana imam saya. Dan Ka'bah itu kan bentuknya kubus, dia kubus. Nah, kemudian kalau dari arah mata angin dia ada selatan, timur, barat, utara. Dan kita di Indonesia kebagian menghadap ke barat, agak kanan sedikit. Menghadap ke barat. Berarti kalau kita menghadap ke barat,
kita menghadap ke sisi mananya Ka'bah? Timur. Artinya kalau kita ke sana, kita cari-cari mana bagian timur sisi Ka'bah, maka bagian itulah yang selama ini kita hadapkan di Indonesia. Nah, ketika imam berada di sisi timur, maka makmum yang di sisi timur tidak boleh mengedepankan dari posisi imam. Tapi kalau di sisi yang lainnya, sisi selatan, sisi utara, sisi lainnya, maka makmum nggak masalah untuk posisinya lebih dekat dari Ka'bah karena beda sisi dari imam. Jadi kalau imamnya di timur, posisi timur Ka'bah, maka makmum yang posisi selatan boleh lebih dekat. Misal imam jaraknya 3 meter dari Ka'bah, maka makmum yang di sisi lain boleh 1 meter atau 2 meter lebih dekat dari Ka'bah. Ini nggak ada masalah. Kecuali ada dalam satu sisi, maka makmum tidak boleh ada di depannya imam. Poin pertama, makmum tidak boleh mendahului posisi imam. Kemudian yang kedua, bahwasanya makmum mengetahui perpindahan imam. Jadi kalau makmum tidak mengetahui perpindahan imam, nggak tahu imamnya udah posisi apa, maka bisa batal sholatnya. Sesegera mungkin dia untuk berpisah dari imam, namanya mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah sehingga makmum ini ngeduluin, ruku sendiri, i'tidal sendiri, sujud sampai salam sendiri, dan seterusnya. Kalau dia tidak mengetahui komandonya imam, kapan dia nggak tahu? Makanya masjid disarankan kacanya itu transparan, bening, sehingga 2 syarat untuk jamaah bisa melihat atau mendengar ini salah satunya minimal terpenuhi. Karena kalau tidak, putuslah dia. Putus. Maka kalau ada masjid kacanya gelap, kemudian jamaah ada yang sholat di teras, maka dia nggak bisa lihat ke dalam, nggak bisa melihat siapa. Satu, nggak bisa lihat imam, atau nggak bisa lihat orang yang bisa nyambung ngelihat imam. Kalau dia nggak bisa ngelihat orang yang bisa nyambung ngelihat imam, maka tinggal satu keadaan sah berjamaah, yaitu bisa mendengar. Pas banget mati lampu, speakernya mati, habislah dia. Maka kalau mereka diam aja nggak segera mufaraqah berpisah, batal salatnya. Tapi kalau ada orang yang pendengarannya jeli, didengerin, mana takbirnya nih saya dengerin. Anak-anak berisik di belakang, biasanya salat Jumat. Tambah nggak dengar, hilang. Selama kira-kira bacaan kul huwallahu ahad. Berapa menit biasanya baca kulhu? 1 menit. 5 menit kurang lebih. 5 menit misalnya, anggap bersih. Qul huwallahu ahad. Jeda dulu. 5 menit nggak ada gerakan apa-apa, nggak ngerti apa-apa dari posisi jamaah, maka batal salatnya dia. Tapi kalau dia segera, saya nggak ada komando apa-apa ini di luar, bingung semuanya, maka dia berpisah. Saya niat dalam hati aja, saya niat berpisah dengan imam. Ruku, i'tidal, sujud sampai salam sendiri. Salat jamaahnya gimana? Insya Allah tetap dapat pahala jamaah karena keadaan tadi. Makanya jangan sampai kacanya gelap. Apalagi nggak ada kaca, full tembok, ajib. Biarpun secara hukum masjid tetap sah. Biarpun di tembok semua, pintu cuma 1 di depan, tetap sah di samping. Beda hal kalau di luar masjid atau aula. Kalau pintu hanya 1, nggak ada sambungan ke makmum samping, nanti kita bahas akan ada masalah.
Nah, jadi kalau nggak bisa melihat harus dengar, dengar. Allahu Akbar, Sami Allah. Kemudian anggap kacanya bening, speaker baterainya habis karena banyak dipakai, ya kan? Nah, makanya saya kadang kalau baterainya habis langsung volume saya naik. Alhamdulillah Ustadz Bindarto kadang peka, beliau kencangkan suaranya. Dan harusnya tidak hanya beliau, di belakang yang paling penting untuk sampai suaranya ke orang yang tidak dengar. Apalagi sholat Jumat speaker mati, wah gawat itu. Minimal orang yang di luar di teras itu bisa dengar takbir ikutannya dari makmum. Imam Allahu Akbar udah kencang nggak dengar, makmum yang belakang ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin agar jadi bukan hanya beliau, justru malah afdolnya paling belakang atau sejauh mungkin suara imam sampai, oh kok kecil ini suaranya, maka dia bantu dapat pahala tambahan. Nah, kalau dia sampai dengar karena suara imam tadi, maka jadi masih nyambung dan sah salat jamaahnya, nggak perlu mufarokoh, nggak ada uzur, nggak boleh berpisah dari imam. Uzur diantaranya kebelet, udah nggak kuat nahan, aduh, habis makan pedas, udah mau keluar ini, maka dia duluin. Tapi kalau sampai udah banget di ujung, dia batalin baru ke toilet. Atau anak nangis, apalagi sholat taraweh hari-hari pertama besok, kalau ada lihat anak nangis, kasih tahu ibu, biasanya ibu-ibu ya, atau yang bawa anak kecil nangis, jangan didiemin aja, nangis kejar-kejar, dia berusaha khusyuk, nggak akan khusyuk, dia nggak bisa khusyuk. Pentingkan itu. Jadi anak yang nangis boleh jadi alasan dia untuk mufarokoh, mendahului imam, berpisah dari imam. Nanti setelah selesai sholat, nasihatin ibu, kalau anak nangis tolong sholatnya dipercepat, pisah dengan imam, ganggu yang lainnya. Mungkin kalau ada yang khusyuk, suara apapun ada dia tetap khusyuk, ya silahkan. Tapi bilang, saya terganggu, saya nggak bisa konsentrasi bu. Saya orangnya susah konsentrasi, dengar suara sedikit, saya hilang langsung konsennya, khusyuknya. Langsung lupa, kesal nanti jadinya bu. Jadi tolong, nanti kalau nangis, dahuluin sholat imam. Itu. Jadi harus tahu pergerakan imam, lewat imam langsung atau lewat makmum yang menyampaikan suara imam. Nah, makanya speaker ini luar biasa ini. Speaker menyampaikan suara, ya. Nah, sekarang ada yang menyampaikan gambar lagi. Sehingga gambar imam live terlihat bisa dari jauh. Nah, nanti kita bahas apakah bisa sholat di luar masjid atau bahkan di dalam rumahnya. Siapa yang rumahnya di belakang masjid daerah sana? Ustadz Muji misalnya mau sholat dari rumah pakai monitor. Nah, nanti kita ukur jaraknya di sini seberapa dikatakan sah, dapat pahala jamaah atau tidaknya. Yang kedua harus tahu pergerakan imam, biarpun lewat perantara tadi. Namun kalau penglihatan live tadi, pastikan sinyalnya nggak rusak ya, wifi-nya nggak error. Kalau wifi-nya yang berapa GB itu, yang 30.000 lah, mati-matian hilang-hilangan, wah bahaya. Ada jeda, dia nggak bisa tahu posisi imam, bisa batal dan dia harus berpisah dari imam. Kita selesaikan pembahasannya. Yang ketiga, agar sah jamaah dia, makmum harus berniat untuk jadi makmum atau
salat jamaah atau mengikut orang jamaah. Jadi kalau orang buru-buru tiba-tiba dia salat Allahu Akbar, lupa niat jamaah karena pikirannya lagi banyak, maka dia boleh di tengah-tengah untuk langsung lintaskan, ya Allah saya lupa tadi, saya niat jamaah. Itu nggak apa-apa, nggak usah diulang. Kadang ada orang was-was, Allahu Akbar, lupa, turun lagi, Allahu Akbar, malah jadi penyakit baru namanya was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dari setan ya. Jadi harus niat jamaah. Sedangkan imam nggak wajib niat jamaah. Imam nggak wajib niat jamaah. Jadi maka seandainya ada makmum yang ikut orang yang sholatnya sendiri, kemudian diikutin oleh makmum 1, 2 dan seterusnya, nggak perlu dia merubah niat. Dan boleh untuk dia merubah niat jadi imam. Apa bedanya? Kalau dia nggak niat jadi imam, maka dia nggak dapat pahala jamaah, sekedar sah. Maka dia kalau bisa niat jadi imam, dalam hati lintaskan. Jadi imam nggak wajib niat jadi imam kecuali dalam keadaan 4 sholat. 1. Sholat Jumat. Sholat Jumat nggak boleh dia nggak niat jadi imam, karena sholat Jumat wajib berjamaah. Kalau dia nggak niat jadi imam, nggak sah sholat Jumatnya. Yang kedua, sholat mu'adah, sholat mengulang. Sholat mengulang itu sholat wajib yang diulang dan bolehnya hanya berjamaah. Nabi pernah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada anak yang baru datang saat sholat jamaah sudah selesai dilakukan. Setelah selesai, kasihan orang itu baru datang. Kata Nabi, siapa yang mau sedekah pahala, temenin dia sholat. Tapi orang yang mengulang sholat ini tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam, dia harus jadi makmum. Kecuali orang yang dia temenin sholat adalah orang yang nggak bisa jadi imamnya dia. Contohnya perempuan. Maka kita bisa temenin istri kita untuk sholat di rumah, setelah sholat jamaah di masjid, dan kita jadi imam pun nggak masalah. Yang ketiga, sholat jamak takdim karena hujan. Nah, ini pernah dibahas oleh guru kita, Ustaz Agus. Sholat jamak takdim karena hujan, itu imamnya harus niat jadi imam. Nggak boleh nggak niat jadi imam. Gimana keadaan sholat jamak takdim karena hujan? Misal, jamak takdim itu kan 2 sholat yang digabung di waktu awal. Zuhur, asar berarti dilakukan di waktu zuhur. Maghrib, isya dilakukan di waktu maghrib. Syaratnya jamak takdim karena hujan, sholat yang pertama ini harus dalam keadaan hujan. Sampai sholat kedua minimal takbiratul ihramnya. Maka bisa saja saya ngomong nanti, jamaah, ini kan lagi musim hujan. Nanti kalau hujan di tengah-tengah sholat, kita niatkan sama-sama untuk jamak takdim karena hujan. Maka seandainya di tengah-tengah sholat zuhur, wah hujan ini, ajib, enak. Langsung saya niat sholat jamak takdim. Karena saya udah ngomong gitu tadi, kecuali saya belum ngomong gitu, jangan sendiri-sendirian, mau enak sendiri. Jadi harus ada komando karena syaratnya jamaah di masjid. Jadi hujan, kemudian setelah assalamualaikum warahmatullah masih hujan, cepat-cepat qomat lagi. Setelah qomat langsung sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, nggak lama hujan berhenti, aman, selesaikan sholatnya, pulang, sudah sah sholat asarnya karena di antara 2 tadi masih hujan. Kecuali pas assalamualaikum warahmatullahi berhenti hujan, nggak bisa, syaratnya hilang, nggak jadi untuk jamak takdim. Itu kalau mau jamak karena hujan.
Tapi biasanya kalau zuhur itu kan panjang waktunya. Maghrib lah, oke. Karena pendek, ada dia nggak bolak-balik ke masjid, bisa seperti itu. Itu harus berniat jamaah bagi makmum, kecuali imam nggak selalu niat jamaah. Yang terakhir salat udur, udur untuk berjamaah, maka imamnya wajib niat jadi imam karena dia harus niat jadi imam untuk jamaah. Imamnya harus niat jamaah, nggak boleh niat nggak jadi imam. Kalau niat nggak jadi imam berarti dia nggak sholat jamaah, tidak sah salat uzurnya untuk menguzurkan diri sholat jamaah. Kemudian yang keempat, ayatawafaqa nazmu salataihima. Salat antara makmum dengan imam ini sama. Sama itu irama gerakannya. Karena ada gerakan yang beda salat jenazah. Orang lagi salat jenazah, lalu kita ikut di belakangnya salat zuhur, Allahu Akbar. Tidak sah salatnya karena beda gerakan. Tapi kalau salat sunnah, zuhurnya telat jam 1 atau setengah 1 baru datang. Ada jamaah kelihatan satu orang lagi sholat, kita mau ikut jamaah, kita ikut itu orang, kita nggak tahu dia sholat sunnah atau sholat wajib. Yang penting suasananya kita kira-kira sama, baik sholat sunnah atau sholat wajib sama gerakannya, rukunya sekali maksudnya itu, sujudnya 2 kali maksudnya itu, maka kita boleh ikut dia. Kita boleh ikut dia. Seandainya sholatnya sama, zuhur dengan zuhur dapat pahala jamaah. Tapi kalau dia sholat sunnah ternyata, maka sholatnya tetap sah tapi nggak dapat pahala jamaah. Jadi mending cari yang kita bisa pastikan sholat zuhur, atau nunggu orang, atau minta temenin kawan. Jadi kalau sholatnya sama iramanya tetap sah sholatnya, hanya tidak dapat pahala jamaah. Saya nggak tahu dia sholat sunnah dan dia nggak ngasih tahu juga, langsung pergi. Insya Allah kalau nggak tahu gini tetap dapat pahala jamaah. Tapi kalau kita tahu dia sholat sunnah tetap sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Seperti ada orang sholat taraweh, dia dulunya jarang sholat subuh terutama yang 2 rakaat, sama kayak sholat taraweh kan. Nah, saya dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan mengqadha sholat yang kita tinggal. Bahkan gak dianjurkan dia melakukan sholat sunnah banyak-banyak tanpa mengqadha sholat yang pernah dia tinggal. Bekas nakal, dia harus ulang, qadha, bayar hutang namanya. Dan bayar hutang itu nggak harus waktunya, zuhur dibayar zuhur, asar dibayar asar, enggak. Zuhur dibayar waktu dia ingat, subuh ingat, dia bayar subuh. Jadi salat setelah subuh haramnya itu hanya beberapa salat. Salat mutlak, salat sunnah yang gak ada namanya, atau salat sunnah yang di akhir sebabnya, istikharah, hajat, dan lain sebagainya. Kalau salat sunnah wudu yang sebabnya di awal itu maksudnya wudu dulu jadi sebab baru salat. Nggak masalah salat sunnah setelah subuh. Jadi jangan mentang-mentang ada orang, wah habis subuh salat haram, enggak. Sudah bagus dia tahu untuk setelah subuh haram, tapi pemahamannya harus lebih lanjut. Enggak semua salat setelah subuh atau setelah asar haram salat. Termasuk salat qadha, bayar hutang, sesegera mungkin pas dia ingat untuk salat. Ya. Jadi sama iramanya. Boleh. Nah, nanti ada yang bilang, kalau dia bekas jadi makmum boleh enggak? Ini pertanyaannya saya jawab sendiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan. Kalau dia bekas jadi makmum masbuk, kita ikut dia. Pendapat ada 2. Dikatakan makruh karena dia niat dari awalnya jadi makmumnya orang. Yang kedua mengatakan sah karena dia udah berhenti jadi makmum orang. Jadi kalau memang nggak ada orang lagi, ya udah ikut masbuk yang selesai sholat jamaah dengan orang, jadikan dia imam. Ini pendapat yang mengatakan sah.
Tapi kalau ada lagi, itu lebih fresh, lebih segar, lebih mantap, pahala 20 derajatnya. Cari yang itu. Yang keempat ya. Yang kelima. Allah yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnati fahisyah mukhalafah. Makmum enggak berbeda dengan imam di gerakan yang bersangatan beda. Kalau berbeda, maka batal. Contoh, imamnya enggak duduk tahiyat awal. Nah, tahiyat awal, at-tahiyatul awal, itu kan hukumnya sunnah, baik duduknya maupun bacaannya. Dia langsung berdiri, sah. Langsung berdiri, udah tegak berdiri, maka makmum seandainya mau ngingetin 1-2 kali silahkan. Tapi kalau imam tetap pendiriannya, maka dia nggak boleh berbeda untuk tetap duduk. Harus segera untuk bangun untuk sama dengan imam. Karena gerakannya berbeda parah duduk dengan berdiri, kecuali saat sunnah kunut subuh. Nah, kita termasuk saya dalam fikih Syafi'iyah sunnah kunut subuh dan mengangkat tangan. Kemudian ada kawan kita, saudara kita yang punya guru yang mengatakan kunut subuh tidak ada sunnah di dalamnya. Mereka tidak angkat tangan, tetap sah karena cuma sekedar angkat dan tidak tangan. Gerakan yang enggak beda parah dengan imam. Kalau imam yang kunut, dia enggak angkat tangan, tetap sah. Sebaliknya, imamnya enggak kunut, maka kita yang istiqomah kunut subuh juga enggak apa-apa untuk angkat tangan Allahumma hdina fiman hadait. Terlebih kalau dia ngasih jeda. Biasanya saya dengar-dengar sih, belum pernah ke sana. Dengar-dengar di Masjid Nabawi dikasih jeda, betul ya? Dikasih jeda, yang mau kunut subuh, marhaba, silakan. Allahumma hdina. Enggak hafal full Allahumma hdina fiman hadait. Segitu tok. Atau tambah sedikit sama salawatnya di akhir, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma dini sampai wasallam, itu dapat sunnah kunut subuh. Jadi yang tadi enggak ikut kunut tetap sah, yang imamnya enggak kunut kita tetap angkat tangan karena kita istiqomah Syafi'iyah, agar dapat syafaat juga dari orang soleh Imam Syafi'i. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh, ulama-ulama, agar dianggap jadi murid Imam Syafi'i, dianggap jadi rombongan beliau, karena insya Allah beliau bersama Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya untuk takrim, memuliakan madhab, tidak pindah-pindah. Jadi enggak berbeda, kecuali imamnya melakukan benar-benar kesalahan. Imam belum ruku, sholatnya lagi bengong, lagi mikirin bangunan rumah lagi direnovasi misalnya. Tadi tukang udah makan belum ya? Apa Muslim sama Pak Haji Agus nih? Tadi tukang, aduh, langsung dia sujud, belum ruku langsung sujud, langsung sujud. Maka sebelum dia sampai tanpa sujud, usahakan kita ucap subhanallah, sehingga dia sadar, langsung dia ruku. Pas dia udah berdiri, dia malah sujud lagi, nggak nyadar dia belum ruku. Subhanallah, bangun lagi. Dia bingung, salahnya apa ini ya? Maka karena hal ini dia nggak tahu salahnya, ada kalimat yang boleh diucapkan asalkan nggak lebih dari 6 kata. Imam ruku. Atau ini permasalahan ada beneran nih, belum baca Al-Fatihah. Ini orang imam udah nyiapin surat yang enak dia baca, udah ngapal-ngapalin dari rumah. Pokoknya wah ini mantap nih surat nih,
Orang jadi ingat mati nih. Wah, sakaratil maut misalnya. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca surat. Kita gimana bilangnya? Subhanallah. Nggak paham-paham dia baca surat lagi. Perasaan udah bener ini ayat. Padahal Al-Fatihahnya belum dibaca. Maka boleh kita, Mam, Al-Fatihah. Tapi pakai adab. Asal nggak lebih dari 6 kata. Ibrohnya, suatu ketika Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Ada Arabi, Arab Baduy. Ya Rasul, ini sholat baru atau memang udah berubah sholat zuhur ini? Kok 2 rakaat? Kata Nabi, benar yang dikatakan orang ini. Kata sahabat, iya ya Rasul, baru 2 rakaat engkau. Nabi balik lagi ke mihrab, sholat lanjutin 2 rakaat lagi. Nah, omongan Arab Baduy ini dijadikan hukum para sahabat, totalnya 6 kata. Itu. Jadi selagi nggak lebih dari 6 kata, nggak sengaja untuk ngobrol ya, memang keperluan dalam sholat. Makanya kalau kita kurang rakaat sholat, ada yang ingetin, istrinya di belakang merhatiin sholat. Pak, kamu baru 3 rakaat sholat zuhurnya. Baru 3 rakaat. Udah assalamualaikum. Atau baru 3 rakaat, dia lupa, malah sujud sahwi. Kalau kurang rakaat, enggak sempurna dibayar dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau dia kelebihan karena dia ngambilnya yang sedikit tadi. Salat zuhur, dia nyangkanya baru 3 rakaat, padahal udah 4, lalu nambah jadi 5. 5 rakaat sujud sahwi sah. Tapi kalau 3 rakaat, makanya dia dianjurkan berpikir yang masih sedikit, nambahnya lebih banyak. Jadi ketika dia kurang 4 jadi sempurna. Tapi kalau dia ngira 3, malah dia nganggapnya udah 4 kali, beneran 3, nggak sah biarpun dibayar sujud sahwi. Maka ketika dia 3 rakaat, istrinya ngingetin, baru 3 rakaat, jangan ngomong banyak-banyak, jangan main HP, jangan yang lain dulu, lanjutin 1 rakaat tok. Balik lagi, oh iya mak, Allahu Akbar, niat aja menyempurnakan sholat. Ya, nggak usah diulang dari awal. Ada kemarin siapa ya? Salat jamaah 5 rakaat karena lupa. Makmumnya ngingetin, kamu sholat 5 rakaat ya? Oh iya ya. Wah, nggak sah dong. Ayo kita ulang-ulang. Ulang lagi sholatnya. Padahal kalau 5 rakaat tetap sah. Kalau lupa, itu adalah fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu. Pekerjaan yang kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja batal. Nambah rakaat 5 rakaat batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Nggak usah diulang sholatnya, tetap sah. Atau rukunya malah double. Misal, nggak ada anak-anak ini. Mohon maaf. Allahu Akbar. Pas ruku dia nggak nyadar kalau dia ruku. Sami Allah liman hamidah. Pas mau berangkat sujud, Allah lupa dia udah ruku atau belum. Sehingga kalau dia lupa udah ruku atau belum, dia harus ngulang rukunya. Karena seandainya dia beneran belum ruku, jadi sah. Tapi kalau seandainya dia nggak ruku, nggak sah. Tapi kalau dia rukunya udah dilakuin, dia ngulang 2 kali, tetap sah. Tinggal sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi. Dan sujud sahwi pun sunnah. Nggak sujud sahwi pun tetap sah. Yang penting dilebih, tapi lebihnya nggak sengaja. Sujud juga gitu. Nah, biasanya sujud nih, yang lupa udah berapa kali? Karena sujud 2 kali. Udah sujud pertama, Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Pas habis sujud kedua, ini yang keberapa ya? Banyak pikiran. Mikirin semen bangunan berapa harus dibangun. Jadi lupa. Kalau dia lupa baru 2 kali atau sekali sujudnya, maka dia berpikir harus baru sekali.
Biarpun udah 2 kali, dia nambah jadi 3. Nambah jadi 3. Dia jadi imam. Jadi imam sujud 3 kali. Makmumnya udah ngingetin, subhanallah, tetap dia pendiriannya. Maka kalau dia tetap pendiriannya, makmum harus ngikut. Nanti ada sujud sahwi. Karena itu lupa bagi imam. Lupa bagi imam. Nggak sengaja bagi dia, tetap sah salatnya. Jadi kalau kita bermakmum, apapun yang dilakukan imam, ikuti. Lalu kemudian kalau dia lupa ruku, gimana ngikutinya? Misalkan tadi langsung sujud. Makmumnya juga semuanya juga ikutan lupa. Berdiri, selesai surat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sujud, Allahu akbar. Nggak ada ruku. Makmumnya ngira dia sujud tilawah, misalnya. Sujud tilawah kan langsung sujud. Sujud tilawah. Kalau baca atau dengar ayat sajadah langsung sujud. Makmumnya ngira, oh imam saya sujud tilawah. Habis sujud, kok dia malah duduk? Allahu akbar. Lah, kok duduk ini? Maka makmum harus tetap ikut. Setelah selesai salam nanti bilang, imam rakaat pertama enggak ruku. Berarti satu rakaat enggak sempurna, nambah 1 rakaat setelah salam. Berdiri lagi, nambah 1 rakaat. Karena 1 rakaat tadi enggak sempurna, enggak pakai ruku. Itu kurang lebih ya. Ini yang kelima. Ya. Jadi yang nggak ikut kunut subuh dia tetap sah karena berbedanya nggak parah. Kalau imam nggak kunut, kita kunut subuh tetap sah karena bedanya nggak parah. Tapi kalau dia langsung sujud, kita jangan lama-lama. Cukup Rabbana atina fid dunya. Yang penting kita udah niat kunut, tetap dapat pahala. Insyaallah. Yang keenam, ayyutabi'ahu. Makmum harus ikut imam, harus ikut. Fa in takhallafa anhu, kalau dia berbeda itu berarti ketinggalan atau ngeduluin. Biruknaini, dengan 2 rukun. Ya. Bila udrin, tanpa uzur, batalat salatuhu, batal salatnya. Imam, makmumnya nggak sabaran. Imamnya lama gerakannya. Orang tua, Allah, lama banget perjalanan rukunya. Ngeduluin dia, greget. Oke, kalau imamnya anak muda, enak request kayak apa aja boleh. Ya. Maka maafin saya kalau kepanjangan karena itu ada yang request. Tapi kalau cepat juga itu ada yang request. Nggak apa-apa. Jangan lewat ketua DKM juga, langsung ke saya nggak apa-apa. Kasihan ketua DKM banyak pikiran. Mana nggak ada kan orangnya. Langsung ke saya minta WA Riko dong. WA, tolong baca surat ini, tolong ini, boleh. Ya, karena untuk ya kenyamanan lah. Ketinggalan, nggak ada uzur, cuman nggak suka aja sama imamnya. Lama ini orang. Akhirnya dia ruku, imam belum sampai, ngeduluin 1. Kalau dia langsung ngeduluin juga, pas imam belum sampai ruku, berarti ngeduluin 2 batal. Ngeduluin 2 batal. Atau ngeduluin 1 tapi berurutan. Imam Allah belum sampai, dia udah sampai. I'tidal, sami Allah, dia udah sampai, batal. Ngeduluin 1 kali, biarpun 1 kali tapi berurutan, batal. Kalau ada uzur buru-buru, ya mufaroqah, berpisah, sholat sendiri, salam sendiri. Tapi kalau itu kalau ngeduluin. Kalau ketinggalan juga, ketinggalan, ya. Allahu akbar. Imamnya ruku, Allahu akbar. Dia nggak senang sama imamnya, nggak mau ngikutin lah. Ntar aja sendiri. Imam udah ruku, dia baru. Imam ruku, i'tidal, dia baru ruku.
ketinggalan satu. Imam sujud, dia i'tidal, batal. Ketinggalan 2 rukun. Kalau nggak ada udur, tapi kalau ada udur, udurnya diantaranya nanti disebutkan bacaannya lama, bacaan makmum lama atau imam yang terlalu cepat, maka ini boleh untuk imam sampai di sujud kedua pun masih boleh disusul kalau udur ya. Tapi kalau enggak, bacaan udah sempurna, udah sehat, udah bisa ngikutin, sengaja aja nggak mau ikut-ikutan imam, batal 2 rukun ketinggalan atau 1 rukun berurutan. Jadi ngeduluhin atau ketinggalan 2 rukun, sengaja main-main tanpa udur, batal. Itu adalah 6 syarat sah salat jamaah. Kemudian ditambah 1 jadi 7 kalau kana fil masjid, salatnya di masjid. Alla yakuna hunaka ha'il, enggak ada penghalang, yamna'u wusulal ma'mum, yang menghalangi sampainya makmum ilal imam, menuju ke imam. Menuju ke imam, walau biizbirarin wa intafid, walaupun jalannya mundur atau balik badan. Jadi syarat makmum di dalam masjid nggak boleh ada penghalang yang membuat dia nggak bisa ke imam. Contoh, ini masjid, memang ini masjid, nggak ada pintunya, masuknya naik atas kita manjat, atau ada lift menghalangi orang di teras buat menuju imam, maka nggak sah orang yang di teras. Tapi kalau ada 1 pintu, biarpun 1 pintunya di belakang, makmumnya di samping, tetap sah, biarpun jalannya membelakangi. Tapi ada ulama bilang, ashabus syafi'iyah, ulama syafi'iyah juga, itu makruh, bahkan nggak dapat pahala jamaah. Makanya dikasih pintu di samping-samping. Kalau bisa samping depan. Nah ini alhamdulillah ada samping depan pintu untuk agar makmum yang di samping bisa seandainya menuju ke imam, nggak perlu membelakangi, pintunya langsung. Nah ini syaratnya, nggak ada penghalang ya. Atau penghalangnya ada pembatas sehingga dia loncat juga nggak boleh. Loncat nggak boleh, harus ada pintu, biarpun pintunya terkunci. Dan bisa nggak sah kalau pintunya dipaku, artinya dikunci mati. Nah makanya pintu usahakan. Nah apalagi kalau musola, nah nanti ada di sini. Kalau musola beda hukum dengan masjid. Masjid beda hukum dengan musola, aula, langgar. Langgar itu musola atau masjid? Musola. Langgar, pendopo, surau, banyak ya. Itu beda hukum dengan masjid. Kalau masjid di samping sini masih sah, lantai 2 pun masih sah. Nah nanti kalau musola taula lantai 2 bisa nggak sah, karena nanti ada syarat menuju imamnya nggak boleh berjalan membelakangi. Kalau ini kan tangganya di belakang, maka kalau ini musola nggak sah salat di atas, karena dia menuju imam harus lewat belakang, membelakangi. Kecuali dia taruh tangga darurat di sini, turunkan tangga dari atas ke bawah, biarpun tangga besi. Bapak kalau sholat di Kebayoran itu Ma'had Ali Al-Ashiratus Syafi'iyah almarhum Kiai Syafi'i Hadzami, itu ada tangga atasnya masjid, wakaf masjid, bawahnya aula. Agar bawah ini ikut dapat pahala jamaah, karena bawah bukan masjid, agar bawah dapat pahala jamaah, samping tempat imam yang di atas dibolongin, kasih tangga sampai ke bawah, sehingga di jamaah di bawah sah, karena seandainya menuju imam nggak perlu membelakangi. Ada di sana salah satu contoh. Jadi musola nggak bisa sembarangan, amannya 1 lantai. Kalau musola 2 lantai harus bikin tangga darurat. Seandainya makmum, nggak harus makmum turun, ngapain makmum turun? Ini hanya keabsahan fikih Syafi'i aja. Itu, apalagi masjid yang di ruko, hotel,
Biarpun kata dia ada CCTV-nya. Bukan soal melihat untuk sahnya jamaah, tapi ada wusul untuk sampai kepada imam. Kemudian itu kalau di dalam masjid. Jadi 7 ya syarat sah. Nah, kemudian kalau di luar masjid ditambah 3 syarat lagi, jadi 10. Apa 3 syarat itu? 1. Alla yakuna hunaka ha'il yamna'u ru'yah. Enggak ada penghalang yang membuat dia enggak bisa melihat imam atau melihat orang yang bisa melihat imam. Anggap sholatnya membludak sampai rumah Ustadz Puji sana, tapi nyambung samping terus sampai jalanan, nyambung sampai sana, sehingga Ustadz Puji kalau keluar, wah udah nyampe sini, sholat gelar, aman. Kalau sampai, nah seandainya jamaahnya nggak sampai sana, tapi bisa lihat live di monitor atau di HP lah sekarang gampang ya, kasih tripod, wah enak nih ya, alfalah kelihatan sholat, taruh depan, bisa dia sholat, cuma nanti ada jaraknya, seberapa jarak bisa dia ikut sholat. Makanya di Masjidil Haram saya belum tahu yang dibatasi untuk Masjidil Haram itu berapa ratus meter, ada yang tahu? Pokoknya luas kan ya, berapa ratus meter. Nah itu ada monitornya biasanya ya, ada monitor agak lihat.